Oh gitu, langsung bikin konten? Enggak konten, malu mah. Enggak, nge-live doang. Oh nge-live TikTok? Enggak, IG. Oh IG, live IG. Ngapain, Bi? Di sini gua. Oh. Memang iklan. Apa-apa, bebas ini mah. Selamat datang di kamera depan. Berhubung tadi ngobrol-ngobrol seru sama Mas Dedi, jadi sekarang kita rekam aja lah, lumayan buat gitu. upload. Ini disapa dulu Mas Dedi, Gabuters dan Sobat Julid. Oke, selamat pagi menuju siang. Apa tadi? Gabuters. Gabuters. Sampai ketemu di sini. Alah. Ini ya, tadi kalau ini berarti upload 2 hari lagi karena besok upload yang perjalanan ke sini tadi. Oh, jadi tadi sempat konten Di mobil. Kita niatnya mau nganterin anterin invoice. Tapi berhubung Mas Dedi cerita-ceritanya dari tadi mantep, kita ngobrol aja lah. Ini ternyata Mas Dedi Gabuters sudah pernah atau sering ke tempat-tempat tempat-tempat horor. Tempat horor. Tempat-tempat Bisa horor. dibilang seperti itu. Nih, aku tanyain lagi harus ini nih berarti. Gimana awalnya Mas Dedi tertarik sama tempat-tempat kayak gitu tuh? Sebenarnya sih ini dari kecil memang udah kebiasaan sering keluar masuk hutan sendiri, seneng. Kadang-kadang kalau malam-malam itu iseng Agak lain ke emang. kebun-kebun. Agak lain. Jadi kalau misalkan kita lagi kan kalau anak kecil itu kalau misalkan kita nggak dibeliin apa-apa kalau dia pengen kan, pasti ngambek nih. Misu-misu. Nah kalau saya ngambeknya beda. Saya ngambeknya itu biasanya diem ke kebun. Astagfirullah. Dia ke kebun terus nggak mau makan, makannya itu paling daun kencur kayak gitu. Makan daun kencur doang? Iya. Kalau nggak makanin bunga melati. Ada Iya, senang makan bunga melati dari kecil. Rasanya gimana tuh bunga melati? Manis? Agak-agak enggak sih, dia agak apa ya kalau kata bahasa Sunda mah agak gitu kesed, rada kesed lah. Kalau itu cuma seneng aja sih, nggak tahu. Kadang-kadang kalau nggak bunga melati, kalau ada mawar ya mawar merah. Gitu. Ya Allah, Seneng. udah kayak Susana. Makanya pas dulu kan ada acara-acara gosip nih, pas lagi Susana katanya sering makan bunga melati, lah samaan. Jangan-jangan titisan. Ya, tapi bukan cuma melati sih. Kadang-kadang rebusan air ini bunga kenanga. Jadi kalau ada bunga kenanga itu kan ada yang sering jatuh tuh. Kebetulan di belakang rumah kan ada Makam itu pohonnya. biasanya. Kebetulan dulu di belakang rumah ada bunga kenanga tuh kalau jatuh masukin ke gelas, siram air panas, udah diemin aja seharian, pas mau tidur diminum. Kayak teh nggak sih? Kenanga tuh kalau udah direbus enggak ya? Enggak sih, cuma disiram air panas aja, ditutup terus malamnya baru diminum. Seneng, nggak tahu kenapa itu, nggak tahu juga khasiatnya apa sebenarnya. Cuma seneng aja. Nggak tahu hasilnya apa. Ya Allah. Tapi terakhir datang ke tempat apa, Mas Den? Terakhir itu mana ya? Saking banyaknya jadi bingung, jadi lupa ya. Kemarin itu Surabaya terakhir. Terakhir baru kemarin ke Jogja sih. Baru kemarin. Jadi habis dari Semarang kemarin tuh yang pasca, lanjut ke Solo, lanjut ke Jogja. Oh, trip, long Ya, trip. sendirian. Bener. Ini Jadi sangat kemana-mana berani sendiri. ini, Gabuters sangat-sangat berani. Tadi cerita ya sebelum di tag ke Alas Purwo sendiri, Iya bener. ke rumah apa Pocong, Ke rumah Pocong Sumi sendiri. Ke kamar 308 Hotel Samudra Di sendiri. Pangandaran. Sukabumi, Sukabumi. Pelabuhan Ratu. ini ya Hotel Samudra Beach 308 Nyero Kidul. Rocky Dul ya. Ya, sendiri. Masuk, udah ke kamarnya. Udah ke kamar. Nah, itu kemarin dari Semarang ke tempat mana aja? Padahal kita kemarin di Semarang ya, nggak ketemu. Kalau Semarang sih otomatis pasti kita ke Lawang Sewu ya. Kalau Semarang pasti ke Lawang Sewu sih. Itu pasti tujuan utama sih. Kadang sehari bisa 2 kali. Biasanya pagi sebelum orang-orang pada datang, jadi kan sepi banget deh. Enak, sendirian, keliling-keliling. Nah kalau malamnya, agak malam lagi pas mau tutup, jadi udah sepi juga. Ya Jadi Allah. explore sendiri. Rasanya apa bedanya pas pagi sama malam? Kalau pas pagi itu, enaknya kan udara juga masih segar nih. Terus tapi biasanya sih pagi lumayan agak serem juga sih sebenarnya. Loh, pagi serem ya malah? Pagi kayak mereka itu kayak baru pulang gitu ya. Ya Allah. Iya bener-bener sih. Kayak baru pulang terus kayak wanginya tuh masih ketinggalan kan. Oh,
aromanya masih Kecium, ketinggalan. Iya, aromanya masih ketinggalan. Kayak aura-auranya masih ketinggalan, itu lumayan kalau pagi. Sebenarnya pagi lumayan banget. Kalau malam lebih serem kali. Kalau malam ya pas Lebih mistis. mereka keluar. Pas baru keluar sih, karena kan sebenarnya mereka puncaknya itu jam 2-an biasanya, jam 2 subuh. Jam 2 pagi. Jam 2 pagi tuh. Mereka biasanya puncaknya kumpulnya jam 2 sampai jam 3 lah. Ah, Mas jadi ke situ ngabsen kali pulang sama baru masuk. Iya bener-bener. Ngabsen. Kalau seandainya Lawang Sewu dibuka 24 jam, mungkin tengah malam juga bisa di situ sih. Bisa semalaman. Enggak 24 jam di situ ya? Enggak sih. Yang boleh 24 jam itu yang rumah pengabdi setan Pengalengan. Ah ini nih dekat rumahnya si ini nih. Iya, itu bisa 24 jam, bisa bikin konten juga. Biasanya kalau untuk konten bayar 600.000 itu udah semua bisa pakai kamera profesional juga. Cuma ini sih apa kecilnya Iya sih kecil itu. tanggung. Cuma ya lingkungannya sih lumayan sih. Sumur ya. Iya. Iya sumur yang itu udah ditutup tapi sumurnya udah ditembok. Hari-hari ya. Heeh. Ada kamar yang nggak bisa dibuka, tapi istri gua bisa masuk karena temennya kan dulu tinggal di situ. Yo Allah. Iya, itu Horor juga bini lo. penampakannya itu merah. Kuntilanak merah. Heeh. Itu nyambung sama ininya nggak sih sama filmnya? Filmnya Ada enggak. si ibunya gitu. Enggak, Enggak. enggak itu mah beda. Nah, pokoknya tuh balik lagi ke Semarang tadi, ya itulah. Ke Lawang Sewu, kalau ke Semarang. Kali ya ke Kota Lama sih kalau malam sih agak lumayan juga. Kemarin kan sempat malam-malam juga ke situ. Ke Kota Lama. Kalau Kota Lama ya kalau malam kan identiknya sama orang-orang zaman baheula ya. Aku teh kemarin lewat doang. Wah, Enggak. harusnya lihat satu-satu ke dalam gitu. Harusnya mah. Karena kan gedungnya gedung-gedung lama kan, zaman Belanda. Ada apa? Pabrik rokok. Iya, pasti kan di situ ada lah ada yang ngagupayan mah gitu. Ada. Iya kan? Ada. Ya. Cuma nggak keburu yang bukan jadi satu tempat buat telusurnya. Ah iya. Jadi spot. Kita kemarin ke rumah ini bukan rumah apa? Bekas kantornya Nyonya Menir. Oh, Jamu. Nyonya Menir. Situ itu emang Semarang mau ke Demak sih itu mah. Oh iya, mau ke arah Demak ya. Terus selain ke Lawang Sewu kemana lagi Mas Ded? Kalau yang kemarin sih ke Lawang Sewu terus ya keliling-keliling Semarang aja sih, cuma kayak sampai ke daerah-daerah Ungaran. Tapi sebelum itu sempat beberapa bulan lalu sempat ke Semarang juga, tapi dari Semarang jadi saya tuh gabutnya tuh bener-bener gabut. Jadi kayak misalkan gini, dari kantor nih bingung mau kemana nih pulang kerja. Akhirnya pas nyampe rumah tuh lihat-lihat tiket kereta. Adalah misalkan yang ke Semarang, langsung ke Semarang. Pernah nih ke Semarang. Nah dari Semarang nyampe stasiun pagi-pagi bingung mau kemana nih. Udah ke terminal, yang penting masuk terminal dulu deh. Di terminal ada bis, asal naik nih. Di atas baru nanya, Pak ini kemana? Ke Surabaya. Udah ngikut aja Ya gitu. Allah, gabutnya Gabut. luar biasa. Nanti turun-turun di Lasem. Akhirnya di Lasem tadinya mau cuma sehari nih, betah jadi 4 hari di Lasem. Akhirnya langsung ambil cuti karena betah. Oh ya di Lasem itu bagus loh. Bener kalau ditelusuri itu gini, Lasem itu kan salah satu daerah atau kota di Indonesia yang tingkat toleransinya tinggi banget. Jadi di sana itu penduduknya banyak yang Tionghoa, tapi mereka itu saling berdampingan banget sama pribumi. Jadi di sana itu agamanya itu ada Islam, terus ada Buddha juga. Jadi di sana itu kota 1000 pesantren dan 1000 wihara. Oh, di Lasem deh. Lasem dan bagus banget. Terus di situ nyobain nginep di salah satu penginapan namanya Rumah Oi. Punya ini nih Tionghoa. Tionghoa. Terus jadi di itu tuh ada rumah, ada penginapan belakang, terus di depannya tuh rumah. Tapi bukan rumah, jadi dia bukan rumah lagi, tapi dia udah jadi museum. Museum di dalamnya itu ada benda-benda kuno segala macam. Dari Cina. Dari Cina, dari pribumi juga sampai kaset-kaset zaman bahula, zaman lama gitu kan. Terus akhirnya ke situ lihat-lihat, ngobrol-ngobrol sama penjaganya. Terus sama pemiliknya dibolehin untuk nginep di museumnya. Beruntung Sendiri. banget. Sendiri. Ya Akhirnya malam-malam nginep di situ. Puas. Malam-malam itu kita lihat benda-benda zaman baheula sendirian aja udah. Tidurnya di mana? Ada jadi satu kamar. Ada satu kamar aja di situ. Ada kasurnya juga. Nah, kita bisa nginep di situ boleh kemarin. Beruntung banget. Hanya dengan 275.000. Dapat sarapan lagi. Pagi-pagi dikasih sarapan. Ya Allah. Satu rumah bayangin, rumah segede gitu. Puas nge-explore-nya kayaknya. Puas banget. Gitu. Jadi sebenarnya di Indonesia itu banyak banget tempat-tempat yang bisa kita explore sih. Banyak banget. Banyak ya. Jadi kan tapi kan kalau zaman-zaman sekarang kan kayak Ginsi segala macam rata-rata kan keluar negeri ya.
Nah, sebenarnya di Indonesia itu banyak banget, apalagi yang dulu aja suka-suka ya. budaya. Aduh, keren custom. Malah sekarang mah ke Thailand, ke Iya, Korea. Thailand, Korea, karena memang rata-rata kan penggemar drakor, rata-rata K-pop. Nah di Indonesia juga sebenarnya apalagi yang suka-suka budaya itu banyak banget. Yang suka foto-foto Instagramable juga banyak di Indonesia itu. Mungkin kehalangan ini, Mas Ded. Tiket. Tiket dan waktu. Ambil Iya. cuti kan susah. Iya susah, apalagi kan tiket. Ini sebenarnya sih bisa jadi PR juga buat pemerintah ya. Bagaimana caranya supaya pariwisata di kita maju itu salah satunya dengan tiket murah. Betul. Kan tiket pesawat dalam negeri sama keluar negeri murah keluar negeri malah. Murah keluar negeri, bener. Iya, kocak. Bener, iya. Makanya kita mau kemana, tapi pas lihat tiket pesawat, aduh mahal gitu kan, gak jadi. Aku jalan-jalan cuma kalau ada rekon aja. Jadi sekalian ya. Kalian ke mana? bener. Kemarin ke Bontang, Oh ke iya. Surabaya. Iya bener. Ya udah ngikut kantor aja. Ya, next Aceh. Aceh. Ini buat gabuters yang di Aceh, ntar kita ngopi. Ini nanti ke Aceh baru pertama kali apa udah sebelumnya? Baru pertama. Saya udah 2 kali ke Aceh. Kayaknya nggak seru di Aceh ya? Tergantung waktu itu kita pas lagi rekon waktu itu pas lagi bulan puasa masalahnya. Cuma saking saya gabutnya, akhirnya saya di sana adalah misalnya diajak kenalan, jadi temen lah orang sana gitu kan. Diajak keliling Aceh tengah malam, seru banget naik motor. Beruntung wae, Mas Tengah Dedi. malam, tengah malam. Jadi keliling Aceh sampai berapa ya? Pokoknya dari jam 9 malam pulang-pulang jam 3 subuh ke hotel. Karena diajak keliling naik motor sampai ke daerah-daerah yang sepi, sampai ke pinggir pantai sana itu. Mantap. Saking gabutnya. Ini gabutnya teh mahal Mas Dedi mah. Itu kan Keluar kebetulan mulu. Gabutnya kita mah gabut paling ngopi ke warkop ya. Dia gabut ke Surabaya. Oh iya Surabaya kemarin. Ya saking pengen nyobanya hotel itu. Itu di dalamnya ada apa tuh Mas Dedi? Jadi itu kan sebenarnya kan hotel itu tuh bangunan zaman dulu ya, zaman Belanda akhirnya dijadiin budaya, sekarang cagar budaya. Tapi kita bisa nginep di situ dan harganya lumayan murah loh di sekitar Jalan Tunjungan, pinggir Itu kan jalan. kota pusat kan ya? Tapi murah. Itu kemarin cuma dapat 200 berapa gitu. Dan di dalamnya itu kita bisa banyak lukisan-lukisan zaman dulu, benda-benda zaman dulu juga ada. Terus kamarnya juga masih oke lah. Terus sama petugas hotelnya ya ini aja sih dikasih tahu. Ya udah Mas, selamat berkenalan katanya. Udah diwanti-wanti begitu. Ya, selamat berkenalan gitu. Tapi dapat kenalan gak sih tuh yang goib lah. Ya kalau yang suara-suara sih kalau tidur sih ada ya. Kalau suara-suara kamar ada suara-suara. Karena kebetulan kan kamarnya kemarin dapat yang nggak ada jendelanya kalau nggak salah. Ya kalau suara-suara sih ada sih. Nggak takut? Enggak sih. Justru kan nyari temen. Aduh. Ini saking beruntungnya ya Mas Dedi kalau kemana-mana. Kemarin ke rumah apa tuh? Rumah di pocong. Jogja, rumah pocong. Sama pocong. Yang pintu nggak dibuka ternyata Dibuka. Dibuka. Boleh masuk. Nah, bagi gabuter yang pengen ke Jogja nih, lagi liburan ke Jogja, jangan lupa main-main ke Gang Soka. Gang Soka itu bagus banget. Jadi di Gang Soka itu pertama ada beberapa tempat nih bisa kita kunjungi. Yang pertama Hotel Pesik. Hotel Pesik oke. Hotel Pesik yang warna hijau. Itu bagus banget. Di dalamnya saya udah pernah masuk juga. Mistis juga itu. Mistis. Di dalam itu ada pohon gede banget. Terus itu bisa dijadiin tempat untuk pre-wed segala macam. Dan sekarang untuk kamarnya itu disewain juga. Riwayat di tempat angker serem. Itu tapi bagus banget. Kalau lihat foto-fotonya di Google bagus banget. Hotel apa tuh Persik? Rumah Pesik. Oh, rumah Pesik. Rumah Pesik warnanya hijau itu mencolok banget. Nah, dari Rumah Pesik jalan sedikit itu ada namanya Rumah Pocong Sumi. Rumah Pocong Sumi itu pertama kali ke situ dulu nggak sengaja kan, gara-gara lewat situ kok ada rumah unik kan. Ya. Terus gerbangnya tiba-tiba kebuka nih. Ya. Berasa lagi di film horor. Ini kalau kita orang yang normal mah kabur. Iya, gerbangnya kebuka nih, nggak tahu nih. Cuma udah ngucapin salam tapi ternyata nggak ada yang nyaut lah, nggak ada orang ternyata. Ya udah iseng-iseng aja masuk kan. Iseng-iseng aja masuk, bukan iseng-iseng sih ya, kulon nuwun juga sih. Ya udah, saya minta maaf masuk gitu. Pas masuk, foto-foto, video-video, baru bapak juru kuncinya datang. Bapak juru kuncinya datang, terus saya minta maaf, tapi ternyata udah nggak apa-apa katanya. Silakan gitu kan. Soalnya yang di sini
seneng didatengin katanya karena masnya pas datang juga kulonowun juga tetap Sopan salam ya. gitu. Jadi mereka seneng. Ya udah akhirnya boleh tuh explore semuanya sampai ke bagian belakangnya. Bagian belakangnya terus ke dalam juga ke kamarnya Eyang. Terus ke satu ruangan yang memang tadinya tidak boleh dibuka, tidak boleh dimasukin karena auranya negatif. Tapi kemarin boleh dibuka, masuk ke situ. Terus ke kamar yang paling berdepan yang dulu nggak pernah dibuka selama berapa belas tahun, akhirnya kemarin dibuka, itu kamarnya Noni Belanda. Itu Ketemu nggak sama komunikasi. noninya? Ada sih situ duduk, Ada. tapi mukanya ditutupin rambut karena saking pemalunya. Oh. Iya, saking pemalunya. Tapi yang lebih bikin beruntungnya lagi, jadi kami pas ke sana terakhir itu di samping rumah Pocong Sumi itu sebenarnya ada bangunan yang tidak terpakai, itu sebenarnya bangunannya gede. Nah itu tuh dulunya bekas kayak seperti perkumpulan musyawarah segala macam zaman dulu. Nah kemarin kebetulan benteng yang di pagar benteng yang di sampingnya itu yang memisahkan antara dua bangunan itu sempat dibuka sedikit karena untuk keperluan syuting, ada syuting waktu itu. Oh, ada syuting, oke. Dipakai untuk syuting. Jadi ada sedikit dibuka. Akhirnya kata juru kuncinya, udah Mas, silakan ke sana. Masuk sendiri, disuruh sendiri. Terus disuruh sendiri, terus di sana disuruh komunikasi, suruh duduk-duduk lah segala macam. Udah masuklah ke bangunan itu. Dan itu bangunannya tuh jadi kayak semacam bekas sekolahan zaman dulu. Oh, karena bekas set filmnya atau enggak? Itu emang kayak bukan. Itu bukan set filmnya itu dekat rumah Pocong Sumi, cuma ada dekat bentengnya, cuma kadang dibuka sedikit nih buat masuk lah buat akses. Ya. Nah kalau yang ini nggak terjamah memang. Jadi masuk ke dalam, di situ tuh kayak semacam bekas sekolahan zaman dulu, bangunannya itu kayak ada perkamar-perkamarnya gitu. Terus ada satu ruang musyawarah dan di situ auranya beda banget. Kayak lagi banyak yang lagi kumpul. Anjir. Iya. Itu ada ini enggak? Ada komunikasi enggak sama mereka? Intinya sih kalau komunikasi secara langsung sih enggak, tapi kita bisa merasakan kondisi itu memang banyak, tapi mereka welcome. Oh, kerasanya beda lagi. Iya, beda kan kalau kita diterima sama tidak itu kan pasti beda kan. Kalau ada penolakan pasti beda. Benar. Nah itu di situ. Akhirnya duduk-duduk bener. sendiri terus lihat-lihat yang lagi ini lagi ada yang musyawarah nih gitu kan. Ya udah ngomong sendiri jadi. Saya bilang ini, Assalamualaikum, saya mohon izin ya pengen lihat-lihat di sini. Kalau misalkan kalian sedang rapat di sini silakan dilanjutkan gitu. Saya tidak mengganggu gitu sih. Nanti ada yang jawab, silakan. Tapi ada nih mumpung ya kalau itu ya udahlah ya itu daerah Jogja, pokoknya kalau daerah Jogja itu salah satunya. Selain itu juga selain rumah Pocong Sumi, selain Hotel Pesik ada lagi kita jalan sedikit itu kan tempat kerajinan perak di Jogja, di situ di Kota Gede. Terus ada Masjid Agung juga di situ, Masjid Agung Mataram, Kota Gede. Sekalian di situ bisa masuk ke Sendang Selira namanya. Di situ ada sendang khusus cowok, ada khusus cewek. Sendang tuh apa sih? Sendang itu kayak pemandian. Oh, Bukan pemandian sih, iya ada pemandian situ, ada lele banyak lele putih segala macam. Terus ada satu sumur itu biasanya orang-orang pada situ kayak ngalap berkah gitu. Yang dari Jawa. Plus ada di situ tuh kuburan Raja-Raja Mataram. Oh, Kota Gede ya? Iya, di situ. Saya juga pernah masuk ke kuburan di situ. Bukan ini ya, beda ya sama Emogiri itu beda ya? Imogiri beda. Jadi ada yang di Imogiri, ada yang di sini, yang Raja-Raja Mataram. Salah satunya kayak Jaka Tingkir segala macam di situ. Nah, kemarin saya masuk juga ke situ. Diantar sama juru kunci. Masuk ke dalam situnya. Itu atas rekomendasi dari Bapak Juru Kunci Rumah Pocong Sumi. Ya Allah. Katanya, Mas, mumpung Mas ke sini, Mas langsung aja ke situ katanya. Kalau misalkan Mas ke situ terus Mas betah berarti berjodoh. Gitu. Tapi bentar situ Mas Dedi. Betah banget. Oh, jodoh berarti. Itu. Nah, itu Jogja. Tapi ada kejadian nih. Itu Jogja udah ya. Nah, ini mumpung Masnya ke sini lagi nganterin voice, di sini nggak salah serem. Nggak kalah serem di sini. Di kantor ini? Iya. Oh, serius? Iya. Nggak kalah serem. Urban Legend-nya apa? Di sini tuh saya tuh udah beberapa lantai di sini jadi pindah-pindah. Dulu waktu di proyek sampai di gedung ini nih RTO 2 namanya. Ini saya pernah di situ di RTO 2 gedung ini. Itu lumayan parah. Parah ini sama ini? Dua-duanya sih parah sih. Cuma kalau di sini lantai-lantai tertentu, tapi kalau itu Semua? lumayan. Jadi di situ tuh kejadian pernah waktu itu orang lagi ke toilet ya, lagi pipis karyawan. Itu beneran ada yang nyolek. Serius? Ada yang nyolek. Di toilet? Iya, tapi nggak ada orangnya. Alah, merinding loh. Nah, saya sendiri pernah ngalamin. Jadi saya waktu saya di gedung yang itu, saya waktu itu masih kuliah semester akhir.
Nah waktu itu saya ngerjain skripsi sehari semalam, nginep Ya. di sini. Saya bilang ke sekretaris waktu siang jangan ada yang ganggu ya, karena saya mau ngerjain skripsian. Malam-malam saya ngerjain skripsi tuh. Mungkin security tahu, ketika tahu saya yang di situ mereka nggak ada yang datang nih. Security udah biarin aja gitu, udah biasa. Nah jam 1-an nih lagi ngetik, tiba-tiba ruangan samping rame kayak pasar. Aduh, anjir. Udah tahu di situ teh angker kenapa nggak ada Iya. di situ, Mas De? Iya. Rame kayak pasar, ada cewek, cowok, bapak-bapak, pokoknya ketawa-ketawa, bener-bener kayak pasar. Waktu itu, lagi ngerjain skripsi, udah berhenti dulu, terus datengin ruangannya. Teriakin, woi berisik. Gitu. Woi, berisik, gue lagi ngerjain skripsi, kalau mau berisik lagi besok. Langsung set. Langsung sepi, diem? langsung diem. Ya Allah. Sepi, langsung sepi, diem. Itu apa, Mas Dedi itu kenapa di situ? Skripsiannya udah tahu serem. Apa karena sepi? Karena pertama karena udah due date, besok harus udah minta tanda tangan dosen pembimbing. Jadi ya udah nggak usah pulang sekalian. Hajar aja udahlah ya. Udah hajar aja. Karena kalau misalkan pulang pun ke kosan, di kosan jauh lebih serem lagi. Jadi ya udah di sini aja gitu kan. Itu di gedung situ. Terus saya pindah ke sini ketika pindah ke bagian akunting, pindah gedung ke lantai 2. Itu serem juga. Nah, saya kan sering lebur sendirian nih. Heeh. Nggak Kalau sampai lagi nggak pulang malam-malam, kan. pernah nih malam-malam tiba-tiba kan nggak ada orang ya. Kalau bener-bener sendiri nih, tiba-tiba nih mesin printer nyala. Oke lah kalau nyala doang mungkin itu pengaruh efek apalah gitu kan. Biasanya kan suka nyala, suka ada bunyi gitu kan. Nah, ini kertasnya pada keluar, pada terbang, pada keluar, kayak ngeprint. Nggak ada isinya tapi. Nggak ada, kosong. Tapi pada keluar, pada berterbangan, keluar ngeprint. Buset, kalau aku itu udah kabur itu. Iya, bener-bener keluar. Jadi waktu itu nggak kabur, cuma ngeliatin aja. Oke, gitu kan awalnya, oke, gitu kan. Terus kalau di jam 8 malam pasti kecium bau pandan. Pandan, udah pasti tuh. Itu pasti jam 8 itu. Nah, terus habis itu lagi santai, titik. Tiba-tiba di meja belakang ATK-nya pada berhamburan, pada mencelat. Nah, terus jam 12 malam ada suara kaki, suara sepatu. Suruh jalan gitu. Klik sepatu, bener-bener sepatu. Terus disapa, ada yang nyapa. Mas belum pulang. Aduh, anjir merinding gua. Anjir. Cewek pulang. Anjir. Terus gue jawab, belum, ntar lagi ya. Anjir disautin lagi, kocak. Aduh, anjir lah. Itu lantai 2 tuh. Ada pada kejadian lucu. Dulu itu masih inget banget. Saya tuh sore-sore nih, mau nonton nih, harus nonton nih karena filmnya bagus nih. Lagi pengen nonton dulu. Waktu itu lagi film Big Hero 6 waktu itu. Pengen nonton lah. Udah tuh, jadinya nggak lembur. Sedangkan yang lainnya ada yang lembur. Saya pulang lah. Sebelum pulang, saya nyalain lagu di komputer. Pingsir Wengi. Sebelum pulang. Emang benar-benar ini mah. Udah, pulang, nonton. Besoknya, diomelin sama bos. Ini, kenapa pak? Kamu itu kalau pulang, temanmu ajak katanya. Maksudnya, ini kita semalam diteror. Lagian iseng banget ya lagu Pingsir Wengi. Beneran, yang lembur itu diteror, ternyata ada yang neror. Allah. Malam-malam, jadi yang diomelin. Curang lagian balik. Dianya balik ya. Diteror, beneran, diteror. Ada yang, jadi yang lembur itu yang tersisa itu. Apa di teror itu kayak gimana? Jadi lagi pada anteng nih kerja. Tiba-tiba, kita kan samping-sampingan nih sama ruang HRD. Di ruang HRD, ada yang lagi ngetik. Padahal udah kosong. Udah kosong. Terus makin lama makin kenceng. Gitu kan. Terus ada bos tuh nyuruh salah satu untuk ngecek. Pas ngecek bener-bener gak ada orang tapi ada bunyi. Langsung kabur semua. Pas dicek masih bunyi. Masih bunyi. Kabur semua udah. Langsung kabur. Itu gara-gara Mas Dedi itu. Itu lagu. Jahat udah. Terus pernah tuh kita lagi rame, kita lagi lembur nih ngerjain laporan keuangan. Saya ditelepon sama saudara. Belum balik, belum lagi lembur. Oh, terus ini udah keluar belum? Maksudnya itu yang temen lu udah keluar belum gitu maksudnya yang serem gitu. Udah keluar belum? Belum keluar. Jadi ya udah masih nyantai aja, tiba-tiba kursi yang pojok berbalik. Langsung semuanya pada kabur. Udah disisain sendiri. Astagfirullah. Lanjut sendiri. Nah, Bener. di sini tuh seru juga. Untung gua nggak ngantor di sini. Seru juga. Ada lagi nih bukan security, driver. Driver waktu itu masih di sini dan ini masih belum parkiran mobil.
Masih Gitu kan. belum jadi gini lah. Kan di situ ada kursi di taman situ. Karena waktu itu driver lagi duduk di sini. Lagi duduk di kursi, terus lihat taman sebelah sana. Ada yang merah-merah. Ada yang merah-merah. Mau disapa. Takut ya. Pas diliatin, dianya ngelihat, mampus langsung mau kabur. Drivernya langsung kabur di situ. Kalau lagiannya nih gabuters kalau lihat yang gitu udah cuekin. Pergi. Gak usah penasaran. jangan kayak Mas Dedi. Tapi seru sebenarnya sih ya mungkin karena waktu kita terbatas ya. Sebenarnya banyak banget cerita-cerita pengalaman selama gabut kemana-mana itu. Nanti aku kesini lagi, kita Gampang. take part 2. Sekarang di part 1 ini kalau closing biasanya harus ngasih closing statement, Mas Den. Oh, gitu. Kata-kata buat gabuters. Kata-kata buat gabuters. Kalau kalian dalam hati pengen kemana gitu kan, pasti kan kepikiran nih kalau tidak tercapai. Jadi datengin aja. Pokoknya pengen kemana, ikutin aja kata hati. Pergi. Tapi kalau misalkan ada sesuatu yang menurut kalian aneh, jangan penasaran seperti saya. itu penting banget. Iya, kalau saya tipe orangnya penasaran beneran. Ya kalian jangan ikuti kalau itu. Takutnya bahaya sih. Kemarin karena saya lagi beruntung aja sih. Mudah-mudahan sih beruntung terus. Amin. Gitu aja. Oke, dan tetaplah hidup walau tidak berguna. Oke. Terima kasih. Thank you, Mas Den. Sama-sama. Dapet buat besok. Kapan-kapan kan bisa terfokus di satu cerita ya. Kalau Iya. tadi mah masih ngacak-ngacak. Joy nanti